Di suatu pagi yang cerah, di sebuah sekolah yang bernama SMP 35, ada seorang anak perempuan yang sedang duduk dan membaca buku di kelas. Dan tiba-tiba ada dua orang anak perempuan datang menghampirinya. Pagi cupu lagi ngapain lo? Kayak kalau ditanya jawab punya mulut gak sih? Biasa anak kayak gini mah. Lalu muncullah dua orang anak laki-laki beraura hitam dengan gayanya yang sok keren. Woi Gece, tumben datang pagi lu. Pasti lo suka-suka gua kali. Tumben banget lu kayak gini dari PNS ya? Ya salah bikin pagi udah gak usah dipikirin. Ya udahlah ya, ngomong-ngomong guru kelas satu lagi kemana? Belum datang ya? Libur Reva kali ya? Tuh, dia datang tuh. Siapin. Rido, mana yang kemarin? Nih ayo kita kerjain. Lalu mereka pun membuat perangkap jebakan tali untuk mengerjai temannya. Anak yang mereka maksud pun datang, dan tiba-tiba saja Kalau gua jadi lu sih mending gua pulang. di lain lokasi, di depan gerbang SMP 35 ada dua orang perempuan yang sedang asyik memperhatikan keadaan sekolah itu. Ya, bagus juga ya kak. Ya ini sekolah baru kamu, semua kamu betah ya. Ya kak. Jangan lupa temen kepala sekolah dulu ya. Iya kak. Akhirnya, anak tersebut masuk ke dalam sekolah dan ke ruang kepala sekolah untuk bertemu dengan kepala sekolah. Permisi Bu. Ya silakan masuk. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Jadi kamu yang bawanya kemarin. Silakan duduk dulu. Ya baik Bu, makasih Bu. Ceritakan tentang kamu. Nama saya Mara Hilena. Dulu saya sekolah di SMP Tanah Air. Saya pindah ke sini bersama kakak saya. Itu, ya sudah bentar lagi bel masuk berbunyi. Biarkan ibu guru menghantarkan kamu ke dalam kelas. Baik Bu. Baik, mari saya antarkan kamu ke dalam kelas. Baik Bu, terima kasih Bu. Akhirnya, ibu guru dengan murid baru itu menuju ke dalam kelas. Ada guru. Pagi ini kita kedatangan murid baru. Silakan perkenalan diri kamu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mara, saya berasal dari Jawa Barat. Ya anak Jawa dapat anak kampung lagi dah. Sudah anak-anak. Baik, silakan duduk Mara. Baik Bu. Mara duduk sini aja sama aku. Oh, makasih ya. Nama aku Mara, nama kamu siapa? Nama aku Shane. Oh ya, kenalin juga itu teman aku. Hai, salam kenal. Nama aku Alia. Nama aku Mara, salam kenal juga ya. Lalu, murid-murid pun belajar sampai jam istirahat berbunyi. Jam bel istirahat pun berbunyi. Waktu mengajar sudah habis, ini waktunya mereka beristirahat hingga jam masuk berbunyi lagi. Baik anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Jangan lupa kerjakan tugas kalian halaman 80. Terima kasih. Baik, Bu. Ayo, Ayo. Mara, kamu ke kantin. Ya, aku mau buka kok. Aku mau cuci tangan dulu ya. Oke. Saat hendak menuju wastafel, Mara bertabrakan dengan Handina dan Roro. Kalau jalan pakai mata dong. Bukan jalan pakai kaki ya. Ih, dasar anak kampung. Aku jalan pakai kaki, mana bisa pakai mata. Maksud saya ini mau anak kampung sama kayak lo. Udah sudah pergi. Mara pun berjalan menuju wastafel dan kembali ke kelas dengan wajah yang murung. Hari
Ria, kamu kenapa? Aku kayak ngomong gitu. Itu tuh tadi biasa aku ketemu Rara sama Nina, mereka kayak nggak suka gitu ya sama aku. Udah, gak usah dipikirin, mereka emang kayak gitu. Ya deh. 3 jam pun telah berlalu. Ini waktunya siswa siswi untuk pulang ke rumah beristirahat dan kembali ke sekolah di esok pagi. Iya, duduk. Gimana tadi sekolahnya? Asik sih kak, tadi aku ketemu teman namanya Shani dan Alia. Mereka kayak dikucilkan gitu sama satu kelas. Terus aku juga ketemu dua anak cewek, mereka cantik tapi galak. Ih, kak, aku pengen deh cantik juga kayak mereka. Oh ya udah, yang sabar ya. Udah tunggu sebentar ya. Ya kak. Nih kakak ada beberapa make up. Ntar kamu pakai ya, ntar sambil kakak ajarin cara pakainya. Ya kak, makasih ya kak. Nanti aku cobain. Lalu, Dini pun mengajari Mara memakai make up, agar Mara senang dan Dini menyemangati Mara untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Keesokan harinya, Mara berjalan menuju sekolah. Mara pun ingat pesan Dini untuk selalu percaya diri. Muka kamu kok ada yang beda ya? Mana ada, biasa aja kali. Pagi semua. Pagi Kece, pagi Cupu, pagi Kampung. Yuk. Hah? Balik kampungan, gak sadar diri ya? Lihat dong siapa yang di kampungan. Hah, ngomong apaan lo barusan? Gue lebih kampungan dari lo. Walaupun dandanan lo udah berubah, tapi yang namanya kampung mah tetap aja kampungan. Ternyata si anak kampung ini udah berani ngelawan kita. Nggak tahu aja kita siapa. Kalian siapa? Kalian presiden, nggak siapa juga kan? Kalian pada ngapain sih ngebully gue dan temen gue? Gancang banget mulut lo. Anak kampung tuh harusnya ngehargain sama anak kota kayak kita. Awan yang sedar tadi melihat mereka beradu mulut, akhirnya dia melerai mereka berdua. Udah lu bertiga apaan sih? Pagi-pagi udah bikin onar aja. Mari itu bentar. Lo apaan sih? Gue kan belum selesai sama ngomong sama tuh bocah kampung. Awal ngapain sih? Ngeselin banget sih mereka. Tahu tuh mereka, kita ikutin aja yuk. Ternyata, Awan mengajak Mara pergi ke suatu tempat untuk mengajaknya bicara. Ngapain sih ngajak sini? Gue pengen ngomong sama lu. Ngomong apaan? Sebenarnya gue suka sama lu mau ngajak pacaran. Ah, serius? Iya. Tapi maaf, gue nggak bisa. Kenapa? Maaf ya, gue nggak bisa karena gue kesini buat belajar, bukan buat pacaran. Oh, tapi kita bisa jadi teman kan? Iya dong. Roro dan Handina yang mendengar pembicaraan mereka, Roro pun merasa kesal dan langsung berlari ke dalam kelas untuk membuat rencana. Kenapa sih harus dia? Gak boleh terjadi nih. Gue benci marah. Dasar anak kampung itu. Gue harus pakai perhitungan sama dia. Iya tuh. Saat bel masuk kelas pun berbunyi, murid-murid belajar dengan seharusnya. Namun, ada 2 orang anak sedang mendiskusikan sesuatu rencana yang akan mereka lakukan saat sepulang sekolah. Mara, kita mau ke kantin dulu. Kamu mau ikut gak? Enggak, aku malah pulang aja. Oke deh. Ayo ikut gue sini. Mau mana? Mara dibawa ke tempat yang sepi. Di sana, Roro sudah menunggu Mara dengan kemarahannya. Dasar anak kampung. So kecakapan banget sih lu. Gak punya harga diri lo ya. Gue tahu lu lagi deket kan sama Awan. Hah? Enggak tuh. Kalau gak usah bohong deh lo, kita udah tahu semuanya. Dasar centil. Gue sahabat Awan. Gue tahu gimana dia. Jadi gue saranin lo jauhin Awan. Kalau gatel tuh digaruk. Apa sih kalian? Tenang aja sih, gue gak bakal menerima si Awan. Yang gue pengen itu kita temenan, bukan kayak gini. Gue pengen jadi teman yang baik. Kalau kata gue, lu camkan omongan gue.
Rora dan Handina langsung pergi meninggalkan Mara. Lalu, Mara pun berjalan ke rumah dengan sedih. Kita yakin ngelakuin kayak tadi bisa buat dia gerak. Tapi kan kayak dulu sih. Iya, gak punya salah apa-apa sekarang butuhin. Woi, apa? Kenapa? Kok apa gak dateng-dateng ya? Gak suka kali. Silakan uangnya tuh, nyawa lumayan. Ya ampun. Jangan. Kita kesalahan, tapi jangan sakitin kami berdua, tolong. Mara yang sedang berjalan menuju rumah, tiba-tiba Mara kaget melihat Rora dan Handina yang sedang berhadapan dengan maling. Mara langsung bergegas berlari ke sekolah untuk meminta bantuan teman-teman lain. Mana? Balik! Kalian gak apa-apa kan? Gak apa-apa, kita berdua gak apa-apa kok, baik-baik aja. Makasih ya udah nolongin kita berdua. Ya makasih ya, kalau gak ada kalian kita gak tahu selanjutnya bakal gimana. Bilang makasih juga ke Mara karena dia ngasih tahu kita semua kalau kalian lagi di maling. Makasih ya Mara, maaf ya gue pernah jahat ke lo. Ya makasih ya Mara. Iya sama-sama, kalau teman kan harus saling tolongin malam. Syukurlah. Jadi kan kita baikan nih. Iya. Baguslah. Sekarang kalian kembali bersama. Ayo kita makan-makan, tenang gue yang traktir. Ah, modus, nanti juga gua yang bayar. Tengok aja siapa yang kasih warung ini, yang kasih.